Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Desta Musafira Kaltara dari Tadris Biologi IAIN Kudus. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada kali ini, Ibu mau tanya nih, masih ingatkah pada pertemuan kemarin kita mempelajari apa saja? Ya, betul. Jadi pada pertemuan kemarin kita mempelajari tentang zat-zat pada makanan. Coba sebutkan apa saja macam-macam zat-zat makanan. Nah, jadi zat-zat makanan itu ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apakah masih bersemangat untuk belajar hari ini? Nah, agar lebih bersemangat, yuk kita ice breaking sebentar dengan tepuk semangat. Ikuti gerakan Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, mengapa sih saat kita makan sambil berdiri itu bisa tersedak? Apakah ada yang tahu? Nah, betul sekali. Nah, jadi pada saat makan sambil berdiri itu, makanan itu masuk melewati laring yang merupakan saluran pernapasan. Padahal seharusnya saat ketika kita makan, makanan yang ditelan itu melewati laring kemudian menuju ke esofagus atau kerongkongan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap pada materi kita hari ini, yakni membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi, yakni materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa sih proses pencernaan makanan pada manusia itu? Ya, betul sekali. Jadi, proses pencernaan makanan pada manusia merupakan proses bagaimana mengubah makanan yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil, serta memecah molekul makanan dari yang kompleks menjadi yang lebih sederhana menggunakan enzim dan organ pencernaan. Kemudian, proses pencernaan pada manusia itu dibagi menjadi dua loh. Ada yang tahu apa aja proses pencernaan pada manusia? Nah, jadi proses pencernaan pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada proses pencernaan makanan secara mekanik. Yang kedua ada proses pencernaan secara kimiawi. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik. Ada yang tahu apa itu proses pencernaan secara mekanik? Nah, jadi proses pencernaan secara mekanik adalah perubahan makanan yang berukuran besar dan kasar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Pada proses pencernaan mekanik ini menggunakan organ pencernaan yakni gigi. Kemudian yang kedua ada proses pencernaan secara kimiawi. Ada yang tahu proses pencernaan secara kimiawi itu apa? Jadi proses pencernaan secara kimiawi adalah perubahan molekul zat dari yang kompleks menjadi molekul zat yang lebih sederhana menggunakan enzim. Nah, enzim-enzim itu sendiri merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu organ-organ sistem pencernaan pada manusia itu ada berapa?
Ya, betul sekali. Jadi, organ-organ pada sistem pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama ada mulut, kemudian yang kedua ada kerongkongan atau esofagus, kemudian yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, kemudian yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir yang keenam ada anus. Nah, yang pertama ada mulut. Nah, di dalam mulut itu ada beberapa organ, antara lain ada gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan lebih halus. Nah, berdasarkan bentuknya gigi itu dibedakan menjadi 4 loh. Ada yang tahu apa aja bentuk-bentuk gigi itu? Nah, jadi berdasarkan bentuknya gigi dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada gigi seri, kemudian yang kedua ada gigi taring, yang ketiga ada gigi geraham depan, dan yang keempat ada gigi geraham belakang. Gigi seri memiliki fungsi untuk memotong makanan. Kemudian gigi taring memiliki fungsi untuk menyobek makanan. Kemudian gigi geraham depan memiliki fungsi untuk mengunyah makanan. Dan yang keempat ada gigi geraham belakang memiliki fungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Kemudian ada lidah. Nah, lidah ini berfungsi untuk membantu proses penelanan, yakni membantu untuk mengaduk makanan dan membantu untuk mendorong makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk sebagai alat pengecap yang dapat merasakan rasa asin, manis, asam, dan pahit. Nah, 4 rasa ini itu berada di berbeda-beda tempat loh. Yaitu yang pertama, rasa asin. Rasa asin ini terdapat pada lidah bagian tepi depan. Kemudian rasa asin ini di lidah bagian ujung. Kemudian rasa asin berada di lidah bagian samping, dan yang rasa pahit berada di bagian belakang atau pangkal lidah. Yang selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah dan air liur. Nah, ludah ini berfungsi untuk membantu mempermudah proses penelanan makanan. Jadi, ludah berfungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah untuk ditelan. Selain itu, ludah juga berfungsi untuk melindungi dari rasa panas, dingin, asam, dan basah. Nah, selanjutnya kelenjar ludah atau kelenjar saliva di dalam rongga mulut itu ada 3 pasang loh. Ada yang tahu apa aja? Nah, jadi kelenjar ludah atau kelenjar saliva di dalam rongga mulut itu ada 3 pasang. Yang pertama ada kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga. Kemudian ada kelenjar submandibularis yang berada di rahang bawah. Dan yang ketiga ada kelenjar sublingualis yang berada di bawah lidah. Nah, yang selanjutnya kelenjar parotis ini menghasilkan ludah yang berbentuk cair, sedangkan kelenjar submandibularis dan kelenjar sublingualis menghasilkan getah yang berair dan berlendir. Di dalam mulut juga berfungsi enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah makanan yang mengandung amilum menjadi maltosa. Organ sistem pencernaan pada manusia yang selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan ini terjadi gerakan peristalsis. Ada yang tahu apa gerakan peristalsis itu? Nah, betul sekali. Jadi, gerakan peristalsis itu merupakan gerakan kembang kempis kerongkongan yang membantu untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, organ pencernaan pada manusia ada lambung. Nah, lambung ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan, proses pencernaan. Nah, lambung itu ada 3 bagian. Ada yang tahu apa aja? Jadi, lambung itu ada 3 bagian ya. Yang pertama, bagian atas atau
kardiak, yang kedua bagian tengah yang membulat atau fundus, dan yang ketiga bagian bawah atau pilorus. Yang selanjutnya ada usus halus. Pada usus halus ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang melibatkan berbagai enzim pencernaan. Yang selanjutnya ada usus besar. Pada usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang berfungsi membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Selain itu, bakteri E. coli juga berperan sebagai pembentuk atau menghasilkan vitamin K. Nah, vitamin K ini berperan untuk proses pembekukan darah. Nah, pada usus besar, sisa makanan itu mengandung banyak sekali air. Karena tubuh kita memerlukan air, jadi sebagian besar air diserap kembali oleh usus besar. Nah, organ sistem pencernaan manusia yang terakhir yakni anus. Nah, anus ini adalah lubang atau tempat pembuangan feses dari tubuh. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa itu proses pencernaan makanan pada manusia. Kemudian juga belajar mengenai organ-organ pencernaan pada manusia. Yang selanjutnya Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu bagaimana proses pencernaan pada manusia? Nah, betul sekali. Jadi pencernaan pada manusia itu dimulai dari makanan masuk dari mulut, kemudian ditelan, melewati kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung yang terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik, kemudian melewati usus halus yang terjadi penyerapan makanan, kemudian masuk ke usus besar yang terjadi pembusukan makanan menjadi feses, dan yang terakhir keluar melalui anus. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai apa itu proses pencernaan pada manusia. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai apa saja organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga, tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana proses pencernaan, sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang selanjutnya Ibu mau tanya, coba kalian lihat gambar di samping. Nama organ itu apa ya? Kemudian fungsinya apa? Nah, untuk jawabannya bisa ditulis ya di kertas. Nanti bisa difoto dan di-share di grup ya, di WA grup ya. Kemudian yang kedua, coba juga dilihat pada gambar di samping itu nama organnya apa. Kemudian untuk fungsinya untuk apa? Nah, yang selanjutnya gambar ketiga, coba dilihat itu gambar apa. Lalu untuk fungsinya, dia memiliki fungsi untuk apa ya? Nah, jadi itu silahkan jangan lupa ya jawabannya ditulis di kertas, kemudian nanti bisa difoto dan di-share di WA grup ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Selanjutnya untuk pengerjaan tugas, adik-adik bisa mengerjakan tugas pada link yang sudah di-share Ibu di WA grup ya. Kemudian untuk pengumpulan tugas, tugasnya bisa difoto dan di-share di WA grup. Nah, nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari adik-adik untuk mempresentasikan tugasnya masing-masing. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yakni kita dapat mengetahui apa itu proses pencernaan makanan pada manusia. Kemudian kita juga dapat mengetahui apa saja organ-organ pada sistem pencernaan manusia, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana proses pencernaan pada manusia. Sekian pembelajaran kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, rajin belajar, dan semoga pada pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.